You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Lebih dari sekadar dominasi, Bezzecchi puji kesempurnaan Marquez di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 telah mencapai jeda paruh musim dengan satu nama yang terus mencuri perhatian, Marc Marquez. Tak hanya kuat di aspek teknis dan mental, tetapi performanya disebut hampir sempurna oleh rivalnya, yaitu Marco Bezzecchi. Dalam sebuah wawancara, pembalap Aprilia ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Marquez kuat di semua kondisi. Baik saat bandingin di sesi latihan, sprint race, maupun balapan utama minggu. Menurut Bezzecchi, Marquez tampil luar biasa sejak sesi latihan, Sabtu, hingga lomba, mewujudkan konsistensi yang sulit ditandingi. Marc tidak diragukan sangat kuat dalam segala aspek, ujar Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa ritme tim dan pengaturan motor di Ducati bekerja tanpa celah, sehingga menghasilkan performa yang sangat optimal. MotoGP Ceko di Brno menjadi momen penting bagi Bezzecchi. Ia memimpin balapan selama 7 lap sebelum disalip Marquez di tikungan ketiga pada lap ke-8. Bezzecchi memanfaatkannya sebagai ajang observasi, mempelajari secara detail gaya balap sang rival juara dunia 8 kali ini. Usai balapan yang menegangkan, Marco Bezzecchi berbicara panjang lebar tentang pelajaran penting yang ia petik dari duel sengitnya dengan Marc Marquez. Ia mengaku, di balik kekalahan itu, tersimpan banyak hal teknis yang justru membuatnya semakin menghargai kehebatan sang rival. Salah satu hal pertama yang ia soroti adalah kemampuan Marquez dalam pengereman. Bezzecchi sempat merasa dirinya unggul dalam aspek ini, terutama dalam hal agresivitas saat memasuki tikungan. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa keunggulan Marquez justru terletak pada disiplin saat melepas rem. Itu bukan sekadar soal seberapa cepat bisa mengerem, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan dan kontrol saat batas motor hampir terlampaui. Marquez melakukan itu dengan presisi luar biasa. Tak hanya itu, Bezzecchi juga dibuat kagum oleh kelincahan Marquez saat keluar dari tikungan. Alih-alih membuka gas secara agresif seperti yang sering ia lakukan, Marquez tampil sangat halus. Gerakan tangannya nyaris tanpa gejolak, tapi efeknya luar biasa. Motor tetap stabil, akselerasi mulus, dan kecepatan terjaga maksimal. Gaya ini sangat kontras dengan pendekatan Bezzecchi sendiri yang lebih mengandalkan dorongan eksplosif, namun seringkali mengorbankan kelancaran ritme. Dari pengamatan itu, Bezzecchi menyadari bahwa kekuatan Marquez tidak hanya terletak pada skill semata, tapi juga pada kecerdasan membaca momen, tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan, dan bagaimana mengatur energi motor agar tetap kompetitif hingga lap terakhir. Ia menyimpulkan bahwa gaya balapnya yang agresif justru membuatnya kehilangan fluiditas yang dibutuhkan di sirkuit seperti Brno, cepat dan mengalir. Dominasi Marquez sepanjang musim 2025 bukan sekadar retorika. Ia meraih 5 kemenangan beruntun di Brno dan posisi 10 kemenangan beruntun jika dihitung sprint race. Tak ada yang mencapai angka historis seperti itu sepanjang era format baru Grand Prix. Fabio Quartararo dari Yamaha mengaku tak menemukan rival yang selevel dengan Marquez, baik saat ini maupun dalam 10 tahun terakhir. Tak ada satupun yang sejajar dengannya saat ini, ujarnya. Sementara manajer Ducati, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa dunia balap sedang menyaksikan versi terbaik dari Marc Marquez. Pembalap yang matang secara mental, sangat disiplin, dan minim kesalahan. Keberhasilan Marquez juga dipengaruhi oleh harmoni luar biasa antara pembalap dan kru teknis Ducati. Menurut legenda MotoGP Marco Melandri, sikap Marquez yang mampu membangun hubungan positif dan produktif dengan kru membuat suasana kerja menjadi menyenangkan dan efisien. Apalagi, Marquez baru bergabung dengan Ducati pada tahun ini, namun adaptasinya sangat cepat. Banyak pihak terkesan dengan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap karakter Desmosedici dan menjadikan setup motor bekerja maksimal dalam waktu singkat. Beberapa pihak sempat berspekulasi bahwa Alex Marquez, adik Marc, sengaja mengawal kakaknya demi gelar, tapi Bezzecchi membantahnya. Ia menyatakan Alex berusaha keras, cuma kalah karena tak cukup cepat, bukan karena strategi tim. Begitu pula di Assen, ketika Bezzecchi finish kedua setelah membuntuti Marquez, ia menegaskan bahwa ia telah menggunakan seluruh kemampuannya. Namun Marquez superior dalam aspek kecepatan keseluruhan dan kesabaran balap,
tanpa membuat satu kesalahan pun. Gabungan dari skill balap luar biasa, kemampuan beradaptasi tinggi, serta keunggulan teknis dari Ducati, ditambah sinergi tim yang solid, membuat Marquez tampil nyaris sempurna sepanjang musim. Bezzecchi dengan jujur mengakui bahwa rivalnya berada di level berbeda, bukan hanya soal kecepatan tetapi juga efisiensi di tiap lap. Sementara itu, ia sendiri tumbuh pesat sebagai pesaing non-Ducati teratas. Konsistensi 4 podium dalam 6 seri terakhir memperlihatkan bahwa Aprilia mulai menjadi penantang serius, meski sejauh ini belum mampu menyamai kecepatan Marquez. Musim 2025 tidak hanya cetak rekor dominasi Marc Marquez tetapi juga menawarkan pelajaran besar bagi rivalnya, terutama Bezzecchi. Kemenangan Marquez bukan soal motor terbaik semata, melainkan kesempurnaan eksekusi. Pengereman, akselerasi, manajemen ban, mental balap, hingga hubungan harmonis dengan tim. Semua bagian ini menyatu membentuk paket yang hampir tak tertandingi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Gigi D'Aligna, Marc Marquez adalah anomali Ducati yang layak dihormati. MotoGP 2025 menjadi panggung gemilang bagi Marc Marquez, sang baby alien, yang tampil luar biasa sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team. Dari kemenangan sprint hingga konsistensi podium, performa Marc menimbulkan decak kagum dari penggemar maupun sosok legenda engineering Italia, Gigi D'Aligna. Keputusan Ducati memindahkan Marquez ke tim pabrikan pada 2025 mengundang pro dan kontra. Banyak pembalap muda seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini tampak lebih unggul secara prestasi tahun itu. Namun, keputusan akhir tidak hanya didasarkan pada statistik, melainkan pada hubungan personal yang kuat. Saya berada di Ducati karena dia. Kami punya hubungan sangat langsung dan tulus, dia adalah teknisi yang memenangi segalanya, ujar Marquez tentang sosok Gigi D'Aligna. Gigi, yang dikenal ambisius dan tak segan dikritik karena pilihannya, bahkan pernah menyatakan bahwa tak ada penyesalan memilih Marquez alih-alih Martin atau Bastianini. Sebagai seorang insinyur yang memiliki semangat seorang pembalap, D'Aligna melihat potensi unik di Marquez. Adaptasi cepat, kecerdasan balapan, dan ketenangan bawah tekanan. Banyak yang menyimpan asumsi bahwa Ducati mengubah setelan motor agar pas dengan gaya balap Marquez. Namun justru yang terjadi, menurut rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, Marquez lah yang menyesuaikan diri dengan mesin Ducati tanpa perlu perubahan khusus. Bukan motornya yang dibuat untuk Marc, tapi Marc yang benar-benar jago beradaptasi, ia menegaskan. Adaptasi ini tampak luar biasa mengingat kompon Desmosedici EP25 merupakan evolusi jangka panjang, dengan banyak komponen berasal dari musim sebelumnya. Pada awal 2025, terutama di Qatar, performa Marquez membuat D'Aligna terpukau. Marc tak tertandingi saat ini, kemampuan taktis dan ketajaman kompetitifnya. Ia tahu cara membaca perlombaan dan mendistribusikan sumber daya pada saat krusial, puji Gigi. Sikap ekstremnya di setiap latihan dan balapan mencerminkan pembalap yang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi memprioritaskan kerja keras dan strategi balap. Di luar lintasan, sisi manusiawi Marquez juga mencuri perhatian. Kepala krunya sendiri di Ducati, Marco Rigamonti, menyoroti bahwa meskipun berstatus juara dunia, Marquez sering mengakui kesalahan dirinya saat menyetel motor. Bahkan meminta maaf bila arahan yang diberikan kurang tepat. Dia justru sering berkata dirinya melakukan kesalahan. Sikap rendah hati dan kolaboratif sangat langka di antara pembalap elit, kata Rigamonti. Kejujuran dan penghargaan kepada tim menyiratkan bahwa keberhasilannya bukan hanya hasil bakat semata, tetapi juga budaya kerja kolektif yang kuat. Pada gelaran MotoGP Thailand 2025, Marquez menghadapi insiden tekanan ban depan yang berada di bawah batas minimum. Untuk menghindari penalti waktu substantif, ia sempat menyerahkan pimpinan balapan kepada adiknya, Alex, sebelum akhirnya kembali memimpin di lap terakhir dan meraih kemenangan. Gigi D'Aligna menjelaskan bahwa anomali ini dipicu oleh suhu lintasan yang lebih rendah dari prediksi, ditambah perangkat lunak tekanan ban yang belum sepenuhnya optimal. Namun, ia tetap memuji ketenangan dan pengalaman Marquez dalam mengatasi krisis di tengah balapan. Pada 2024, Jorge Martin diperkirakan menjadi kandidat kuat kursi bersama Pecco. Namun ketika peralihan akhirnya terjadi, D'Aligna lebih memilih Marquez, dengan keyakinan bahwa dua rider dengan rekam jejak tinggi akan meningkatkan peluang juara dunia. Bagi Gigi, mempertahankan konsistensi dan kejayaan jangka panjang lebih penting daripada hasil jangka pendek.
Bagi Ducati, memiliki Marquez dalam tim berarti mencegahnya menjadi kekuatan besar di tim rival seperti KTM atau Aprilia. Sobat fan MotoGP sering membandingkan adaptasi Marquez di Ducati dengan era kejayaannya bersama Honda. Kini, dengan EP25 yang notabene motor pabrikan mainstream, Marquez justru tampil bak alien. Cepat adaptasi, konsisten di atas podium, dan kerap memimpin balapan dari start hingga finish. Dalikna pun menyebut performa Marquez bukan normal, memenangkan banyak balapan di musim pertamanya tanpa banyak upgrade motor, bergantung pada skill belaka. Dalinya sendiri menegaskan bahwa perbedaan gaya balap Marquez dan Pecco tak masalah. Ducati mampu menyusun motor yang cocok untuk keduanya. Ini bukan kekurangan, melainkan bukti keahlian engineering dan fleksibilitas setelan tim pabrikan. Mengapa Marc Marquez adalah anomali yang layak dihormati? Marc Marquez adalah anomali di dunia MotoGP. Bukan karena ia berbeda, tapi karena ia menetapkan standar baru. Ia mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan saat motornya tidak disesuaikan untuknya. Hubungannya dengan bos Ducati, Gigi Dall'Igna, pun menjadi kekuatan unik yang mendukung keputusan-keputusan besar. Dengan mentalitas juara yang rendah hati, taktis, dan terbuka terhadap kritik, Marquez menunjukkan kualitas yang melampaui sekadar angka. Meski datang sebagai pendatang baru, ia langsung tampil impresif dan menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Ia bukan hanya pembalap andal, tapi juga pemicu kultur kerja yang kuat. Marquez layak dihormati bukan karena statistik semata, tapi karena cara ia mengubah permainan, dengan kecerdasan, karakter, dan pengaruh yang tak biasa. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Marc Marquez kembali jadi versi terbaik dirinya sebelum cedera. Dovizioso, dia lebih buas dari 2019. Marc Marquez tidak hanya kembali ke lintasan MotoGP sebagai pembalap kompetitif. Ia bangkit sebagai sosok yang bahkan lebih tangguh daripada dirinya sebelum cedera parah yang mengubah arah karirnya pada 2020. Dengan performa luar biasa bersama Ducati Lenovo di musim ini, Marquez telah membungkam kritik dan membalikkan semua keraguan menjadi kekaguman. Ia tak sekadar kembali, ia kembali sebagai versi terbaik Marc Marquez yang pernah ada. Bahkan rival lamanya, Andrea Dovizioso, yang bersaing ketat dengannya selama era dominasi Honda di akhir dekade 2010-an, memberikan pengakuan tulus terhadap kebangkitan Marquez. Dalam wawancara dengan media Italia, Dovi menyatakan, "Saya tidak ragu mengatakan ini. Marc yang sekarang adalah versi yang lebih matang dan lebih cerdas dari dirinya yang dulu. Apa yang dia tunjukkan musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kedewasaan sebagai pembalap. Dia sudah kembali, dan mungkin lebih baik dari sebelumnya." Pernyataan Dovizioso itu tidak berlebihan. Statistik musim 2025 membuktikan dominasi mutlak Marquez di lintasan. Dari 12 balapan awal musim ini, ia mengoleksi 8 kemenangan, 10 podium, dan 7 pole position, serta meraih kemenangan di 11 dari 12 balapan sprint. Kategori yang bahkan belum ada saat ia memenangkan gelar terakhirnya pada 2019. Jika dibandingkan dengan musim emas 2019, saat ia meraih gelar juara dunia ke-8-nya, pencapaian Marquez musim ini bahkan melampaui catatan luar biasa 5 tahun lalu. Di pertengahan musim 2019, ia meraih 6 kemenangan dan 11 podium, mengumpulkan 250 poin dari 300 poin maksimal, yakni 83,3%. Namun di musim ini, Marquez sudah mengantongi 381 poin dari 444 yang tersedia, atau sekitar 85,8%. Dominasi yang hampir total. Lebih dari angka-angka, cara Marquez memenangkan balapan pun mengalami transformasi. Dikenal dengan gaya membalap agresif dan penuh risiko, kini Marquez menunjukkan bahwa ia bisa mendominasi dengan ketenangan, kecerdasan taktis, dan kendali penuh atas situasi balapan. "Saya menemukan kembali versi saya yang hilang setelah cedera. Bahkan mungkin lebih baik dari itu. Sekarang saya membalap dengan ketenangan, tapi rasa lapar saya tetap sama," ujar Marquez seusai kemenangan telaknya di Brno, yang menjadi kemenangan ke-8-nya musim ini. Perubahan ini tidak datang begitu saja. Marquez harus melalui masa-masa kelam sejak cedera parah di EP Spanyol 2020. Ia menjalani 4 kali operasi pada lengan kanannya, kehilangan momentum, dan sempat diperkirakan tidak akan pernah kembali ke level tertinggi. Keputusan berani meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah membesarkannya. Di akhir 2023,
dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati, menjadi titik balik. Di sanalah ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, mengenali kembali insting alaminya di atas motor. Dan pada 2025, saat mendapat tempat di tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan bahwa kepercayaan tim terhadapnya adalah keputusan yang sangat tepat. Mark hari ini bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembalap cerdas. Dia tidak gegabah. Itu yang membedakan dia dengan versi sebelumnya, puji Dovizioso. Mentalitas Marquez juga menunjukkan transformasi. Alih-alih berbicara besar soal kapan dan di mana akan mengunci gelar juara dunia ke-9-nya, ia memilih merendah namun tetap penuh keyakinan. Saya tidak mau bicara soal menutup kejuaraan. Saat ini saya tahu, saya satu-satunya yang bisa mengalahkan diri saya sendiri. Jika harus bertahan, saya akan bertahan. Tapi jika ada peluang menang, saya pasti akan kejar, ujarnya. Dominasi Marquez memang membuat banyak orang mulai berspekulasi soal kapan ia akan menyegel gelar. Ada yang berharap itu terjadi di Misano, sirkuit kebanggaan mendiang rivalnya, Valentino Rossi. Namun, Marquez memilih untuk tidak terjebak dalam narasi tersebut. Salah satu indikasi paling mencolok dari evolusi Marquez adalah gaya kemenangannya musim ini. Jika dulu ia dikenal sebagai Raja Duel, yang suka bertarung hingga tikungan terakhir, kini banyak kemenangannya datang dengan jarak waktu yang lebar dan kontrol penuh sejak awal hingga akhir balapan. Namun bukan berarti ia kehilangan naluri bertarungnya. Dalam balapan sprint di Sachsenring, Marquez menunjukkan taring lamanya, menyalip Marco Bezzecchi di lap terakhir untuk merebut kemenangan dramatis. Adrenalinnya beda, benar-benar ledakan emosi. Tapi sekarang, kalau bisa menang dengan keunggulan dan lebih tenang, saya ambil itu. Saya sudah mengubah gaya balap saya. Saya tetap cepat, tapi dengan denyut nadi yang lebih rendah, ungkapnya dengan senyum. Kini, di usia 32 tahun, Marquez tidak lagi hanya memburu gelar. Ia tengah membangun warisan, mencoba mencatatkan namanya sebagai pembalap terhebat sepanjang masa, sejajar atau bahkan melampaui nama-nama legendaris seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dan dengan performa seperti ini, sangat mungkin bahwa dunia sedang menyaksikan kebangkitan goat MotoGP sejati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Fabio Di Giannantonio tertawa dengarkan janji Jorge Martin kalahkan Marc Marquez. Jorge Martin, sang juara dunia MotoGP 2024, kembali menggebrak dengan pernyataan panas. Ia berjanji akan mengalahkan Marc Marquez musim ini. Bukan sekadar tekad biasa, namun janji itu ia bawa sebagai misi pribadi untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun, tak semua pembalap menanggapinya serius. Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, malah menanggapinya dengan tawa. Sejak awal 2024, tensi antara Martin dan Marquez mulai terasa. Meski sama-sama mengendarai motor Ducati, keduanya berada di tim berbeda, Martin di Pramac, Marquez di Gresini. Namun performa mereka membuat keduanya jadi pusat perhatian. Martin akhirnya merebut gelar dunia, tetapi Marquez tak kalah mencuri panggung dengan serangkaian podium dan kemenangan spektakuler di awal musim. Namun drama sesungguhnya dimulai ketika Ducati justru memilih Marquez untuk promosi ke tim pabrikan 2025, meninggalkan Martin yang sudah lebih lama berkontribusi dan meraih gelar juara. Merasa dikhianati, Martin memilih hengkang ke Aprilia Racing. Dari sanalah lahir janji besar itu. Kalau saya bisa mengalahkan Marc, saya akan menganggap diri saya salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, ujar Martin. Janji Martin bukan tanpa dasar. Ia memang sempat mendominasi musim lalu dan mengalahkan Marquez di beberapa balapan. Namun banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez saat itu sudah berada di level terbaiknya, mengingat ia baru bangkit dari cedera lamanya. Salah satu komentar paling mencolok datang dari Fabio Di Giannantonio. Di Gia hanya tertawa kecil dan berkata, "Lucu juga mendengar itu. Marc belum menunjukkan semua giginya tahun lalu. Kalau tahun ini Martin coba tantang Marc, saya sarankan pakai pelindung ego juga, bukan cuma helm," kata Di Gia. Komentar itu langsung jadi viral di media sosial MotoGP. Banyak fans menilai Di Giannantonio menyentil kepercayaan diri Martin yang kelewat tinggi. Namun sebagian justru melihatnya sebagai bumbu manis dari rivalitas yang kian seru. Sayangnya,
musim 2025 dimulai tidak sesuai harapan bagi Martin. Cedera berat saat pramusim membuatnya absen dari 3 seri awal, sementara Marquez justru menggila. Baby Alien meraih 4 kemenangan dari 2 seri pertama, 2 sprint dan 2 race utama, dan memuncaki klasemen sementara dengan selisih poin besar. Seandainya Martin tidak cedera pun, saya ragu dia bisa kalahkan Mark tahun ini, ujar mantan pembalap Alex Barros. Di sisi lain, Marquez justru memperlihatkan empati. Ia mengirim pesan pribadi kepada Martin agar tidak tergesa-gesa kembali ke lintasan. Pengalaman pahit cedera panjang membuat Marquez sadar betapa pentingnya pemulihan penuh. Saya hanya ingin Jorge belajar dari kesalahan saya. Hormati tubuhmu, kembalilah saat benar-benar siap, kata Marquez. Sikap dewasa Marquez justru mendapat pujian dari banyak kalangan, dan membuat Martin sendiri terharu. Kini bersama Aprilia, Martin dihadapkan pada tantangan baru. Meski motor RSGP dikenal kompetitif di tangan Marco Bezzecchi, konsistensi masih jadi pekerjaan rumah besar. Jika ingin mengalahkan Marquez, Martin tak hanya harus fit, tapi juga berharap tim barunya bisa mengejar pengembangan teknis Ducati. Martin pun menyatakan bahwa MotoGP tanpa dirinya sempat terasa sedikit membosankan. Tanpa saya, sejujurnya agak datar. Persaingan itu jadi hidup kalau ada saya, Mark, dan Pecco, Bagnaia, di lintasan, ujarnya diplomatis. Namun komentar ini lagi-lagi memicu reaksi beragam. Fabio Di Giannantonio menimpali dengan senyum lebar dan komentar ringan. Tenang saja, Jorge. Kami tetap bersenang-senang kok walau kamu nonton dari rumah. Kini pertanyaannya, apakah Martin akan benar-benar kembali ke performa terbaiknya sebelum paruh musim berakhir? Dan apakah Aprilia bisa membantunya mewujudkan janji ambisiusnya? Sementara itu, Marquez terus melaju. Dengan motor YP25 dan tim pabrikan Ducati di belakangnya. Banyak yang percaya tahun ini bisa menjadi tahun kebangkitannya dan bahkan gelar ke-9 dalam karirnya. Namun Martin belum menyerah. Ia masih yakin, dengan waktu dan kerja keras, duel sejati akan terjadi lagi. Apakah janji Martin akan berujung pada kemenangan, atau justru menjadi bumerang yang dicatat sejarah? Satu hal pasti, pertarungan belum usai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.